Leader, kembali lagi di channel YouTube Riastot Bandung bersama saya Yayan. Dan saya akan tes senapan Predator Tactical Chamber tumpuk. Ini pesanan dari Malaysia. Nah, video ini akan durasinya cukup agak panjang karena saya akan tes video, tes senapannya, akurasinya. Kemudian nanti dites pemakingan untuk ke Malaysianya. Kemudian untuk bapak yang memesan senapan ini, mohon maaf, sebenarnya lahan untuk nembak jarak jauhnya kemarin masih dibuka, cuman karena di sini lagi ada PPKM darurat, kita aksesnya terbatas sekarang nih Pak, jadi nggak bisa dites jarak jauh. Cuman kalau untuk ngetes masalah senapan kayak gini, itu jangankan di jarak jauh, kita tes dulu jarak dekat. Kalau jarak dekat itu masih groupingnya rapat, masih masuk koin 500. Nah itu di jarak jauh pun pasti hasilnya sama gitu kalau mau ngetes senapan. Nah ini saya tes di jarak sekitar 5-7 meteran dengan menggunakan mimis lokal GR12, senapan lokal Predator Tactical Chamber tumpuk. Nah ini masuk ke tembakan pertama, tadi udah saya zeroing untuk teleskopnya. Sekarang kita ke tembakan pertama. Nah, nanti kamera ikutin ke titik ya. Nanti di sana si masih kosongnya, masih polos tuh di sana. Jadi untuk targetnya masih polos, belum ada bekas tembakan. Nah kita langsung ke tembakan pertama. Rapat, sekarang tembakan ketiga, masih rapat atau enggak. Nah sudah tembakan ini aku bakal tes pakai magazine ya. Masih rapat. Nah kalau misalkan untuk jarak nembak sedekat ini, tembakan jarak tembak sedekat ini biasanya si magazin ditaruh di slot bawah ya, karena kalau misalkan nanti di jarak jauh dia nanti si ininya naik si dotnya. Sekarang aku tes pakai magazin Marauder isi 14 dan buat titik baru untuk di zeronya. Nah kalau untuk pemasangan magazin harus sampai ada bunyi klik. Ya, kita masuk ke buat titik baru di sebelah kanannya ya. Ini kan ada di tengah-tengah, sekarang aku tes di sebelah kanan. Rapat. Masuk ke lubang yang sama, masuk ke lubang yang tembakan pertama. Oke, sampai si mimis di magazinnya habis, kita lihat berapa lebar groupingnya. Si angin juga udah mulai berkurang. Powernya juga sudah kedengaran. Ini powernya cukup kencang kalau sekelas tabung pipa. Udah habis 14 mimis, kita cek ke sana. Nah ini tembakan pertama yang tanpa magazin. Ini tembakan kedua, ketiga, keempat semuanya di sini. Kemudian ini jaraknya jumlah tembakannya 14 kali nembak. Ini masih polos. Nah,
sekarang aku mau tes power. Yang ini udah berkurang ya. Nah ini udah berkurang, nggak bisa nyalakan wasit. Nah nanti lanjut di video, nanti setelah ini lanjut di video bongkar pasang senapan ini. Ini untuk kasih tunjuk ke konsumen saya yang di Malaysia. Makanya kalau pengiriman ke Malaysia itu biasanya kita bongkar ya. Oke. Nah ini untuk sobat bediler. Nah kemarin tadi kan udah aku tes akurasinya, udah aku bongkar senapannya. Sekarang tinggal aku pasang. Ini udah aku bongkar sebongkar-bongkarnya. Kemudian mau aku rakit. Ini pertama yang mau aku rakit itu bagian trigger atau pemicunya. Nah ini yang paling rumit biasanya di bagian pemicunya. Oke. Nah pertama yang dipasang ini si kunci yang ada kunci triggerannya, yang ada warna kuningnya. Ini posisinya gini. Set. Nah posisinya gini, ini dimasukin ke sini. Nah, harus center sama yang ini. Ini di sini ada setelan untuk biar ada spelang pas ada menembak, atau mau pasti tekan langsung menembak, atau ada space untuk menembak, bisa ini di setel di sini. Kemudian di sini ada bagian pernya juga. Nah, bagian per itu dimasukkan. Nah di sini itu ada kayak legokan gitu ya buat si pernya. Nah ini aku coba masukin. Oke, bentar. Nah, sekarang tinggal dipasin aja si lubangnya. Kemudian ini ada pasuknya ya. Nah bisa dilihat yang dimasukin itu yang di depannya agak sedikit agak runcing. Nah dimasukin sini. Oke. Ini bisa Anda kencengin atau ditambah lebih ini lagi di pakai ini nih. Pukul pakai ini pelan-pelan supaya tidak ada goresan di senapannya. Nah jadinya gini harusnya. Udah gini kan? Udah. Pukul lagi biar makin kenceng, biar nggak gampang nggak gampang rusak, nggak gampang cepet sendiri gitu. Nah kemudian yang kedua, nah ini yang ada ini ada baut, ada per. Nah ini dimasukinnya dari atas. Nah posisi bautnya di sini, posisi bautnya ya di sini. Ini juga bisa disesuaikan atau bisa disetel juga pakai bautnya ini ya. Oke. Dari baut gitu, kemudian dipahat juga sama ini ya. Dari baut di sini kemudian dipahat. Nah posisinya sama, yang agak runcing itu biasanya di bagian yang dimasukinnya. Nah kemudian pukul pakai kemudian pukul pakai ini. Ini posisinya nanti gini.
ya. Kalau udah gini, ini udah oke. Nanti juga bisa disetel di sini kalau misalkan si picunya agak keras atau emang nggak nyangkut nanti ke ke hamarnya. Nah ini yang terakhir, posisinya ada pair juga, ini dia nyangkut di bagian di sini nih, ada lubang sedikit ya. Nah posisinya gini tuh, posisinya ya. Ini posisi lubangnya juga di samain, disenterin ya. Oke. Nanti hasilnya kalau udah bisa nyangkut gini berarti udah oke. Ini berarti udah oke ya. Oke, nah tracker sudah terpasang. Nah ini baut di tracker yang panjang yang di belakang, yang agak pendek di depan. Oke, nah kita simpan dulu soalnya belum rakit semuanya juga. Sekarang aku mau rakit bagian tabung. Nah bagian tabung ini antaranya ada rumah valve. Nah ini si valve-nya warna hitam, kemudian di sininya dikasih seal. Nah posisi masukinnya gini, dari yang ada dratnya masukinnya ya, masukin set. Nah sampai ada nonjol ya segini. Nah kemudian dimasukin pair valve-nya, masukin. Nah masukinnya gini ya sampai nyangkut ke si valve-nya, ke teflonnya. Udah gini, kemudian pakai penutup valve-nya. Nah ini penutup valve-nya. Oke. Nah, ini sampai kencang aja, sampai habis dratnya. Enggak ding, segini aja. Nah sampai sejajar aja ya si penutup valve sama ininya, sampai sejajar. Nah kemudian ini si tabungnya juga, ini di sini ada o-ring sealnya udah terpasang, o-ring seal. Ini dratnya yang ini masukinnya. Oke. Tabung sudah terpasang, kemudian ini manometer pengisiannya dipasang di sini. Nah di dalam manometer pengisian ini ada namanya kayak teflon hitam. Jadi ini gunanya buat pas dikencengin si bautnya ya neken, jadi nggak ada angin keluar. Ini dikencenginnya pakai kunci 12. Jika sudah, kemudian pasang manometernya di depan. Ini manometernya kebetulan dipasangnya di depan ya. Oke, jadi di manometer juga ini ada teflon, jadi buat makin kencang makin nggak keluar angin. Nah ini kunci manometernya, harusnya dikencangin sih, cuman nanti kan senapannya mau aku bongkar lagi untuk pengirimannya. Nah
ini penutup manonya. Jadi ini senapan manometernya di depan guys. Nah udah segini dulu. Kemudian bagian tabung sudah terpasang. Sekarang aku pasang rumah hammernya ya. Nah ini dia rumah hammernya. Nah ini ada setelan powernya ya. Oke, aku mau masukin dulu si hammernya. Nah ini hammernya. Oke, pelan-pelan. Nah dia harus benar-benar nyangkut ya. Nah masukin. Oke. Oh lupa, harusnya aku masukin harusnya aku masukin ini dulu guys. Nah ini si hammernya. Nah posisinya gini. Posisinya gini ya. Nah ini aku pasang ke colokannya. Kalau udah, kemudian masukin si hammernya. Agak susah sih soalnya ada tekanan ya. Jadi pelan-pelan ya. Nah, untuk mengatur setelan nanti di sini ya, untuk mengatur setelan powernya. Bentar, langsung dulu. Ini sudah ya. Kemudian masukin ke yang tabung tadi. Ini. Nah, sudah pas, ini udah semuanya udah center, jadi nggak harus di ini lagi ya. Udah pas semuanya. Oke. Sekarang aku mau masukin si ini rumah trigger. Oke. Ini pakai kunci L3 mili. Jangan posisinya kayak ini ya, kokang lah ibaratnya. Kemudian aku masukin bagian popornya ini di belakang. Jadi kalau mau setel power itu buka dulu popor bagian belakangnya, atau mau langsung dari belakang dari sini bisa mau setel power. Tapi harus dibuka dulu si popor ABS nya kalau mau sistemnya langsung gitu. Nah kalau kokangan udah ada di belakang gini berarti udah sukses ya. Kalau si kokangan udah nyangkut berarti udah sukses. Aku balikin lagi. Dah. Sekarang aku mau rakit bagian chambernya.
Nah ini di chambernya itu ada baut suntik 2 ini untuk laras, kemudian ini ada selang transfer, nanti disimpannya di bawah sini ya, untuk ke laras, untuk ke apa namanya, ke bagian rumah palep ya, ke bagian rumah palep nanti ini dipasangnya. Oke, aku pasang dulu. Nah ini pasang dulu di sini. Oke. Oh salah, berarti gini guys, salah lagi guys, salah. Ya aku masukin dulu larasnya guys. Nah ini kayak gini. Nah kan di laras ini ada yang agak ke dalam ini, legokan ini, jadi ini nanti buat si ininya gini posisinya, tetap. Nah posisinya gini, jadi si angin gak akan kabur kemana-mana gitu. Nah, untuk pemasangannya, nah ini kan di sini ada baut suntik, buka dulu satu si baut suntiknya. Ups. Nah kemudian masukin. Jadi si baut suntik itu nanti akan dia akan ngunci di sini di 2 titik ini. Nah jadi cara senterinnya ya si lubang baut suntik sama si laras harus sama gitu, harus center. Nah ini bisa dilihat atau mau lihat dari sini juga bisa. Kalau lihat dari sini ada yang namanya, nah itu dia selang transfer, buat dudukan di selang transfer. Ya, senterin. Nah jadi udah diem si laras, nggak ada goyang ya. Nah, masukin lagi serobongnya. Oke. Nah, kemudian kunci di sini. Soalnya kalau si lubang transfer udah masuk, udah diem, si selang transfer udah diem, udah masuk, berarti udah center sama si baut, lubang baut yang di atas ini juga. Oke, kalau udah kita pasang ke senapannya. Pertama sebelum itu pastikan dulu si bautnya di atas chamber ini kan ada 2 baut ya. Nah, 2 baut ini jangan sampai ketuker ya. Ini di sini, ini di sini, ini di belakang nanti sama ini. Sama kokangan, nanti kokangan juga mau dipasang. Nah untuk baut di kokangan ini jangan sampai tertukar, soalnya baut kokangan itu udah dipapas sedikit di kepalanya tuh, jadi biar masuk ke sini. Nah, udah dipapas sedikit gitu. Aku pasang dulu kokangannya.
sini. Sampai mentok aja nggak apa-apa. Tok, kemudian masukin si baut ke kanan. Kunci dulu pakai ini. Set. Enggak kemana-mana. Ini sampai mentok aja ya. Nah, jadi nanti posisinya dia nolol ke sini, nolol di dalam kan. Tuh. Nah, sekarang tinggal aku pasang. Ya. Masukin dulu selang transfernya biar diam dia. Kan ini ada selang transfer nonjol nih. Kalau ini mah udah pasti masuk ke. Nah kan ini posisinya ada selang transfer di sini. Nah dia nanti masuk ke sini guys. Nah lubang yang di sini. Kalau si ini nanti posisinya dia jatuhnya di sini, jadi nggak usah di nggak usah dimasukin, nanti dia masuk sendiri. Nah, kan dah masuk. Sekarang tinggal di baut. Oke, baut belakang dulu. Baut yang belakang. Ini si baut-bautnya juga semuanya beda-beda ukurannya, jadi harus lebih teliti lagi pas masangin bautnya. Kalau misalkan ketuker, kalau misalkan nanti ada drat aus, itu lebih berabe lagi kalau sampai ada drat yang aus. Soalnya susah sih di senapan kalau misalkan ada drat di aus, kemudian dibikin drat ulang itu biasanya nggak worth it gitu. Nah, kita coba ya. Terlalu kencang bro. Terlalu kencang. Jadi si baut dari yang di sini itu emang dia jangan terlalu kenceng. Jadi si koplingnya itu gitu.
udah oke nih. Jangan terlalu bro. Ini harus emang agak disetel-setel ya sebelah sininya. Nah, atur aja gimana enaknya pas ditarik. Oke, cukup masukin si ini single shot. Sekarang aku pasang kopor si grip pegangan. Grip pegangan ini di dalamnya ada baut sama ada ringnya. Ini memakai kunci 4 mili. Harus dimasukin dulu ke dalam, bautnya harus ada di luar, jadi biar gampang pas masukin ke sininya ya. Ini udah 90% jadi. Ini pokoknya emang bisa maju mundur ya. Kemudian ini udah kita pasang ini udah tinggal pasang cincin sama wrist ya. Ini wristnya dari bahan nilon, hard nilon, jadi lumayan keras. Kemudian ini ada grip segitiga, sengaja nggak aku bongkar. Nah ini pasang dulu si wrist huntingnya ya, si wristnya dulu masukin ke tabung, dia udah presisi kok, jadi tinggal dimasukin aja. Nah, kalau mau pasang wrist ininya dilepas dulu, soalnya ini kan ada kartelannya, jadi agak seret pas masukin si penutup si manometernya. Sudah, tinggal pasang cincin dulu. Buka dulu sih tutup peredamnya kalau mau pasang cincin, karena tutup peredam lebih besar dari serobong. Masukin cincin. Nah, itu dia pasang drat peredam. Nah tinggal pasang drat penutup untuk manometer. Nah ini udah beres, ini udah
Tinggal satu part lagi yang belum kepasang. Oke. Nah, ini dia. Ini adanya di posisinya di atas chamber ya. Ini di sini ada rel, di sini ada rel, tinggal dimasukin aja. Jadi kalau misalkan mau pasang teleskop, mau pakai ini bisa, mau nggak pakai ini juga bisa gitu. Dia tergantung postur tubuh kalian. Jadi disesuaikan dengan kenyamanan pas menembak aja. Nah, di sini ada baut depan belakang sama, nanti dimasukin pas ke drat ini ya, drat dalam yang ini. Oke. Nah, udah masuk. Kemudian di baut dulu. Tuh. Lagi. Nah, beres, tinggal diisi angin. Nah, nanti ini senapan juga aku bongkar lagi, jadi akan diisi angin dulu. Nah, ini udah beres untuk tutorial pemasangannya. Nah, sobat bediler, dari mulai akurasi ini senapan ini udah, kemudian dibongkar udah, kemudian dipasangin lagi sama aku udah. Jadi ini untuk video dikirim ke konsumennya langsung, tapi nanti aku upload di YouTube aja biar nanti dia lihat di YouTube. Nah, yang ingin senapan sama seperti ini, entah dari Malaysia atau dari Indonesia juga bisa. Ini senapannya masih ready, ada 3 pucuk lagi ya. Jadi buat kalian yang mau berminat sama senapan yang lainnya juga banyak, kamu bisa lihat ada di Instagram aku di @rian_sport, kemudian di website juga ada di www.riansport.com. Kemudian yang baru bergabung dengan channel Rian Sport, silahkan like, komen, dan subscribe. Hidupkan notifikasi, ikuti terus video Rian Sport Bandung. Nah, untuk video-video yang lainnya nanti ikuti teruslah video aku juga ya. Oke, aku pamit dulu. Assalamualaikum.